apa yang dibawa sistem dari luar itu kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan kroninya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti. Nah, ini yang harus kita contoh sebetulnya. Jadi saya berharap ya diaspora Indonesia ini bisa sebetulnya dengan mekanisme hukum seperti itu mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan kenegaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun kan, ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh, beserta beberapa orang kroninya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada moderator Mas Hersu, dan di sini saya terima kasih. Saya belum terima kasih pada Pak Fahrul Razi ini. Pak Fahrul Razi ini pada saat menjadi Menteri Agama, beliau ini yang menghalangi atau jadi palang pintunya FPI tidak dibubarkan. Tapi begitu tidak setuju, tepuk tangan dulu Pak Fahrul Razi. Terima kasih dulu Pak. Karena belum ada secara resmi mengucapkan terima kasih ke Pak Fahrul Razi ini. Tapi begitu kemudian, seminggu kemudian saya diundang ke rumah dinasnya, seminggu kemudian beliau diberhentikan oleh Jokowi waktu itu. Benar Pak itu Pak ya? Benar. Jadi ini nggak bohong. Jadi betul-betul Pak Fahrul Razi ini apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di hatinya, saya kira. Itu satu catatan penting. Yang kedua juga Pak Gatot juga begitu sebetulnya dulu waktu 212 lagi rame itu. Nah, saya sebetulnya ada poin pertama yang saya mau sampaikan, kenapa Indonesia tidak bisa sama dengan Singapura, dengan Jerman, dengan Turki, dengan negara luar lah. Ya karena pemimpinnya itu bengis dan kejam kepada rakyat, tapi dengan pihak asing, negara dalam konteks ya modal maupun negara asing itu menyembah dan inlander mentalnya. Lihat saja beberapa menteri kemarin yang Elon Musk itu berfoto ya di belakang kayak dayang-dayang aja begitu, padahal dia menteri itu. Kalau Erdogan tadi kan diusirnya malahan ke duta-duta besar itu. Indonesia nggak berani karena karakter pemimpinnya memang karakter semua. Jadi dia orientasinya itu menyembah kepada pihak luar, menyembah kepada negara asing, menyembah kepada modal asing dan kepada oligark, tapi kepada rakyat itu kejam dan bengisnya luar biasa ya. Dan itu terbukti misalnya aparat-aparat negara kita ini sudah jadi kacung modal. Kita bisa saksikan satu lembaga yang harusnya ngurus urusan teroris tapi ngurusin Kejaksaan Agung, nyerbu Kejaksaan Agung. Apa Kejaksaan Agung itu markasnya teroris? Itu kan perlu dipertanyakan itu sebetulnya. Nah, jadi itu menurut saya menjadi bukti penting bahwa institusi yang keluar dari tupoksinya itu membuktikan bahwa institusi itu sudah menjadi alat politik sebetulnya. Ya saya tidak takut karena dia lagi sibuk ngejar Kejaksaan Agung sebetulnya. Biarin aja itu. Syukur-syukur terus-terusan itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena memang tadi bicara sistem, bicara bicara karakter pemimpinnya, bicara sistemnya. Kalau saya sih sebetulnya apa yang dibawa sistem dari luar itu kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan kroninya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti.
Nah, saya punya usul sebetulnya konkret saja dengan diaspora ini. Ini mumpung ada diaspora sebetulnya yang ada di beberapa negara. Saya mau mengambil contoh itu, ini untuk shock terapi sebetulnya, supaya yang jadi pemimpin ke depan tidak main-main. Ya, ini kita ambil contoh waktu Pinochet. Waktu Pinochet itu para aktivis diaspora dari Chili itu yang berada di Spanyol dan Inggris itu mengajukan gugatan kepada Pinochet, dan kemudian pengadilan Spanyol dan pengadilan di Inggris itu menetapkan kemudian kalau Pinochet berada di dua wilayah negara ini, Pinochet ditangkap. Nah, ini yang harus kita contoh sebetulnya. Jadi saya berharap ya diaspora Indonesia ini bisa sebetulnya dengan mekanisme hukum seperti itu mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Sebetulnya korban pelanggaran HAM kan banyak. Ada 700 lebih petugas KPPS yang tewas 2019. Ada kemudian 10 orang yang tewas waktu demonstrasi di Bawaslu. Ada 6 orang pengawal Habib Rizik yang dibantai. Semua dalam satu rezim itu. Jadi mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 itu ada hampir 1.000 orang artinya. Nah, saya berpikir supaya diaspora yang ada di berbagai negara ini yang sistem hukumnya bisa membuka peluang untuk diajukan gugatan secara perdata dulu untuk nama-nama tertentu, terutama pucuk pimpinannya. Kalau ini orang berkunjung ke negara itu dikeluarkan surat perintah penangkapan dari pengadilannya supaya dia kapok nih. Apalagi ini harus ada sektor shock terapi, sebab kalau tidak ada shock terapi percuma, dia santai aja. Sekarang semua dia sudah merencanakan 30 tahun ke depan nih soalnya kekuasaannya. Nah, kalau tidak di shock terapi seperti itu, kalau tidak ada upaya untuk penangkapan, ini kan tinggal berapa bulan nih. Saya kira teman-teman di luar negeri bisa punya kesempatan dalam beberapa bulan ini untuk mendaftarkan gugatan di berbagai pengadilan di luar negeri, apakah di Australia, apakah di New York, apakah di Inggris, apakah di Jerman, semua tempat yang memungkinkan. Ya, semua tempat yang memungkinkan. Kalau itu dilakukan, saya kira ini akan kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan kenegaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun, kan berapa lagi bulan lagi pensiun dia. Ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh, beserta beberapa orang kroninya itu. Nah, saya kira ini usulan konkret yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek yang memungkinkan. Sistem hukum di luar negeri kan memungkinkan untuk itu. Kalau di Indonesia ini sudahlah, hakimnya bahkan hakim MK pun sudah bisa dipermainkan begitu. Saya sudah tidak ada harapan upaya-upaya hukum di Indonesia ini, karena semuanya sudah jadi alat kekuasaan, jadi alat modal semua. Nah, jadi kita pindahkan medan tempurnya ke luar negeri. Saya kira begitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munarman ada aja itu membuka masalah. Iya. Kalau saya fair pada saat ngomong dengan beliau itu ya, saya bilang, Pak, saya tidak ada kaitan khusus dengan FPI. Saya tidak pernah ada ikut pengajian FPI, tidak pernah ketemu personali dengan Habib, kecuali pada saat dia menikahkan anak, saya diundang dan saya bertemu di antara ratusan undangan gitu ya. Tapi menurut akal sehat saya, kira-kira begitulah ya, tidak ada sesuatu, mereka bukan ancaman. Masalah dia mengkritik malah bagus untuk menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi menurut akal sehat saya, tidak harus dia dibubarkan gitu ya, dibina saja dengan baik gitu ya. Sampai situ aja lah. Nanti menjawab. Oke. Ya, gitu. Tadi yang dari diaspora ada tanggapannya Pak tentang pernyataan dari para diaspora tadi? Iya, kalau diaspora tadi saya kira masukan-masukannya sangat masuk akal ya. Tapi kalau ngomong masuk akal ya, pejabat-pejabat yang mohon maaf ini, sekarang ini pun kalau diajak ngomong masuk akal semua juga. Tapi melangkahnya nggak masuk akal gitu ya. Kita pengalaman juga pada saat kita bicara dengan perorangan pasti nyambung, wah seneng kita nyambung. Tapi pada saat di sidang kabinet nggak nyambung. Lihat-lihat gitu kan, kalau sana ngomong A, saya jangan ngomong B, saya ngomong A juga ini, ya kira begitu. Tapi itu udah nggak aneh seperti itu.
buat negara kita pada saat ini. Tapi saya kira kalau kita semua punya tekad yang sama untuk berbenah, semua juga ngomong, tadi saya pendapat awal tadi, kita buat kita ini tidak menjadi seolah-olah yang penghantam pemerintah, bukan. Justru kita membuat kita menjadi kawan, pasukan kawan yang memberikan masukan-masukan yang logis bagaimana membenahi bangsa ini. Dan saya kira di kita banyak tokoh-tokoh yang mampu melakukan pendekatan itu. Ibu tadi juga ngomong bagus, menunjukkan data-datanya apa. Ya mudah-mudahan pelan-pelan kita terbenahi. Dan saya kira pemimpin sudah ganti. Saya optimis pemimpin ini punya tekad untuk berbenah. Tinggal kita sama-sama memberikan masukan dan mengawal. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak Bung Hatta, belajar dulu filosofi Jawa. Filosofi Jawa nggak begitu. Dia cuma niru-niru yang jadi pengkhianat saja, bukan yang betul. Karena kalau persyaratannya ada ambek, adil, paramarta. Jadi pemimpin itu harus adil. Bisa membedakan antara yang penting dan tidak. Dia punya karisma. Punya nggak karisma? Tukang pelitur kan nggak ada ya. Tidak pamrih sehingga anaknya tidak kemudian dijadikan wakil presiden dengan segala macam persoalan, sehingga sampai semua teori ilmu politik tentang rekrutmen dihilangkan oleh MK. Sebelum election itu ada selection. Selection itu adalah teori rekrutmen, apakah ascribe status ataukah yang namanya merit system. Nah, jadi dalam konteks politik Jawa bahkan tujuannya akhirnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Sebagai orang yang ayahnya dari Solo agak sedikit ini. Nah, Anda pelajari karena memang di abad 16 sampai abad 19 pelajari yang kemudian Islam datang dengan Sultan Agung. Dan kemudian bagaimana Sultan Agung berkuasa, itu sudah Islam masuk ke Mataram. Jadi panjang, tapi saya nggak mau bahas tentang itu, cuma hati-hati aja kalau ngata-ngatain Jawa tersinggung juga saya jadinya. Ada dua hal, kita bahas tentang the politic of ideas atau the politic of presence. Bagi kita milih saja posisi kita di mana, civil society, ataukah political society, ataukah business society. Kalau kita di civil society sebetulnya ada dua, kita bisa kooperatif atau non kooperatif. Jadi jangan kemudian oh iya sekarang gimana caranya kita harus melihat bantuin, enak amat kemarin menangnya benar kan, persoalannya itu nanti di akhirat yaumil hisabnya gimana, iya kan? Hah? Kalau mendukung kedoliman nanti hisab kita gimana, kayak gitu kan? Pikirkan itu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh kooperatif, silahkan yang mau kooperatif, tapi silahkan yang non kooperatif. Ingat nggak waktu kita Belanda dulu kan kayak gitu, Soekarno kooperatif, Bung Hatta non kooperatif, atau kebaliknya? Kebaliknya di dalam konteks itu. Nah, jadi bisa macam-macam di dalam konteks itu. Mungkin kita perlu geruduk UN ke New York kali ya, Pak Tata. Selain kita geruduk FTA di New York, kita juga geruduk UN di New York. Tapi intinya the politic of ideas-nya pendidikan. Sekarang lagi rame nih urusan bayar dan sebagainya, BHMN. Jadi perguruan tinggi PTN-BH. Jadi ada PTN-BH, ada PTN non-BH. Nah, jadi ini juga penting karena dosen-dosen juga menjadi persoalan kita di sana. Jadi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Terus kemudian bagaimana ekstraktivisme resources yang ada dan sebagainya. Jadi negara kita memang sudah diserahkan kepada asing tanpa rasa malu. Apalagi tanpa rasa, kedaulatan kita sudah diserahkan kepada asing dan asing tanpa rasa malu. Lah ini juga jadi persoalan kita. Jadi tantangan kita besar. What next dan sebagainya. Salah satunya ternyata saya mau kutip Ibnu Khaldun yang sekarang lagi viral di ini. Di antara tanda sebuah negara akan hancur adalah semakin besar dan beragam jenis pajak yang dipungut oleh rakyatnya. Ingat juga. Jadi Pancasila kita, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Saya pikir itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas.
Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Beredar kabar istana ketar-ketir Jokowi jadi presiden pertama yang masuk penjara. Ini menarik ya untuk kita bahas karena begitu powerfulnya orang ini. Katanya tingkat kepuasannya 80% ya bagi kodarisme. Kemudian mendapatkan kemenangan 2 kali di Solo, 1 kali di DKI, 2 kali di Indonesia atau pemilihan presiden. Tapi di akhir masa pemerintahannya, seperti kata Time Magazine, from New Hope to Mulyono. Jadi dari awal 2014 dianggap sebagai harapan baru bagi Indonesia, tapi sekarang berakhir dengan ejekan atau bulian. Dipanggil Raja Jawa oleh anak buahnya sendiri dan kemudian dipanggil dengan nama kecilnya Mulyono oleh banyak pihak. Dan ini refleksi saudara sekalian ya. Refleksi untuk melihat bagaimana ya bahwa yang namanya kepemimpinan itu tidak bisa lepas dari pendapat genuine masyarakat. Walaupun berusaha apa istilahnya ya, walaupun bisa direkayasa dengan seolah-olah ada tingkat kepercayaan yang luar biasa, tetapi tetap tidak bisa dibohongi ya, keinginan dan kehendak masyarakat tersebut atau pendapat masyarakat tentang Mulyono atau tentang Jokowi atau tentang Raja Jawa itu ya. Jadi saudara sekalian, ini hal yang menarik ya sebagai bahan refleksi bagi kita semua agar melaksanakan kekuasaan itu secara amanah. Nah persoalannya adalah ketika ada bau nepotisme, ketika kemudian ada bau relawan yang memanfaatkan jabatan untuk kemenangan dan lain sebagainya, atau ada kelompok-kelompok relawan yang mengambil manfaat dari kemenangan atau dari kekuasaan Jokowi, maka sesungguhnya kekuasaan itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Inilah yang menjadi persoalan. Begitu sobat RH sekalian ya. Ini pembelajaran bagi kita semua, bagi Prabowo. Kalau ingin dihormati oleh rakyat sampai akhir masa jabatannya, jangan lupa memimpinlah secara sidik, lurus, secara amanah bisa dipercaya, secara fatona cerdas dan tablik menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jadi tidak menutup-nutupi kegagalan, tidak menutup-nutupi hal yang busuk gitu ya. Dan kemudian tidak berusaha memake up pemerintahannya. Pemerintahan dijalankan dengan amanah dan disampaikan dengan amanah pula apa yang terjadi. Saya juga bikin polling sahabat sekalian, sekedar ingin tahu saja soal yang terkait dengan tanggapan masyarakat. Apakah setuju kalau Jokowi diadili setelah lengser? Ya, sudah 1.400 yang voting, yang setuju 96%, yang tidak setuju 4%. Kita bacakan apa yang ada sehingga istana kemudian merasa ketar-ketir ya. rmol.id, beredar kabar istana ketar-ketir Jokowi jadi presiden pertama yang masuk penjara. Republik Merdeka, kondisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diduga sudah tidak baik-baik saja terungkap ke publik. Adalah sebuah video berdurasi kurang dari semenit dan viral di media sosial Instagram dalam beberapa hari ini yang mengungkap hal tersebut. Video tersebut diunggah akun Didin_Dharma dengan judul Ring 1 Khawatir Jokowi Presiden pertama yang dipenjara pada Selasa kemarin ya. Isi video tersebut menayangkan pernyataan pengamat dan praktisi hukum Johan Silalahi dalam sebuah forum diskusi bersama sejumlah pakar hukum tata negara. Direktur Negarawan Center itu menyampaikan informasi yang dia peroleh mengenai kondisi di istana saat ini, terutama kaitannya dengan Presiden Jokowi. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Mereka sampai bilang mereka khawatir presiden pertama di Indonesia yang masuk penjara adalah Presiden Joko Widodo, ujar Johan dikutip kantor berita politik dan ekonomi RMOL. Akan tetapi dia juga mendapat informasi adanya kesepakatan bersama dalam upaya menghindari penegakan hukum terhadap Jokowi. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum, ucap Johan.
Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat mereka tidak bisa disentuh oleh hukum, mereka dilindungi oleh hukum, itu tidak tertulis sambungnya. Namun dirinya memandang kalaupun ada konsensus antara pihak-pihak tertentu untuk melindungi Jokowi dari penegakan hukum, maka hal tersebut sama saja mengkhianati konstitusi. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara baik presiden atau siapapun di profesi paling bawah itu sama di mata hukum dan pemerintahan, tuturnya. Berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, juga mantan presiden dan mantan wakil presiden, tegas Johan. Ya, tadi videonya pun kita sudah dengarkan ya, sahabat era sekalian. Ini pastinya ngeri-ngeri sedap ya, karena memang banyak komponen masyarakat yang menginginkan agar Presiden Jokowi diadili. Ini polling kita sudah 2.200 yang nonton. Yang setuju Jokowi diadili 96%, yang tidak setuju cuma 4% saja. Oke, coba kita lihat alasan setujunya. Ya, bilang sangat setuju. Mulyono harus diadili, banyak pelanggaran. Setuju adilin Joko Widodo. Setuju adilin seperti Presiden Taiwan pada tahun 2004. Bisakah sebelum berakhir masa jabatannya atau saat laporan pertanggungjawabannya harus disaksikan seluruh Indonesia? Ya, jadi tidak ada laporan pertanggungjawaban presiden ya, yang ada adalah sekedar pidato akhir jabatan, mungkin ada dalam rangka sudah selesai tidak ada lagi. Karena pidato itu ya Agustus kemarin ya, tidak ada pidato pertanggungjawaban. Kita harus lakukan itu jika tidak akan datang rezim baru yang berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat, apalagi jika masyarakat tidak berontak akan ada penindasan yang merugikan rakyat. Itu harus diutamakan, harus diadili dan dimiskinkan karena begitu banyak uang negara dipakai untuk kepentingan kroni dan keluarga termasuk partai yang mengusungnya, PDIP. Sejarah pasti akan menemukan jalannya sendiri, hukum tabur tuai itu nyata. Buat apa mau diadili? Sudah bukan presiden, waktu yang lalulah diadili. Ada yang bilang begitu, setuju. Bahkan kalau bisa sebelum lengser harus diadili, ada yang bilang begitu. Gas, warisan Mulyono adalah utang negara membengkak akibat ambisinya buat IKN. Nggak ada kerjaan, cari kerjalah biar nggak nyinyir terus. Ini Dania dan Indra ya. Anda yang pasti yang nggak jelas ini ya. Jangan hanya Jokowi semua yang menjadi bagian dari rezim, kalau bisa ya oligarkinya juga lah. Itu menurut saya, maaf kalau salah, benar ya. Tapi makin banyak yang diadili ya makin sulit banget. Katakan yang benar walaupun pahit karena kerusakannya sampai 190 tahun. Emangnya diadili tentang apa? Coba sebutkan jadi jelas konten Anda. Nah, ini enggak jelas ini ya. Jadi sahabat sekalian ya, potensi untuk presiden diadili adalah satu, menyangkut dugaan KKN baik diri maupun keluarganya. Itu kan sudah dilaporkan ke KPK ya. Termasuk gratifikasi, termasuk trading in influence, keterlibatan dengan kelompok-kelompok bisnis dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dugaan pelanggaran hak asasi manusia baik by commission melakukannya sendiri atau by omission, yaitu pembiaran seperti dalam kasus KM50. Dua hal itu yang kemudian punya potensi Presiden Joko Widodo diadili ya. Dan ya, kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM ya banyak lah ya. Memenjarakan aktivis-aktivis. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang ngobok partai-partai politik ya, melakukan konspirasi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dituduhkan dan ditudingkan kepada Presiden Jokowi. Apalagi dia mengatakan bahwa yang namanya partai politik itu dia tahu semua informasinya dan lain, kemana arahnya dan lain sebagainya. Dengan bangganya dia mengatakan itu. Ya, begitulah bunyinya. Ini tidak ada kaitannya dengan sentimen atau tidak, tapi ini adalah bagaimana menegakkan hukum sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Bagaimana kalau ternyata tidak ada kesalahan? Ya kalau tidak ada salah ya jangan diadili. Hanya orang yang melakukan kejahatan yang harus diadili. Kalau tidak ada ya tidak boleh. Tetapi tidak boleh juga ada sebuah kekuatan yang kemudian berusaha melindungi dan kemudian tidak boleh menegakkan hukum dengan alasan dia adalah mantan presiden. Kalau begitu, presiden selanjutnya akan semena-mena dan kemudian tidak bisa diadili. Ini juga warning bagi Presiden Prabowo Subianto. Ya. Jangan merasa dirinya kuat. Karena yang kuat dan berdaulat itu rakyat Indonesia. Cuma rakyat diam itu karena dia mungkin takut, tapi begitu dia menemukan momentum untuk bersatu, maka tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk kemudian
istilahnya untuk bersama-sama menumbangkan rezim yang zalim, ya, baik dengan cara menumbangkannya dari pemerintahan maupun mengadilinya ketika tidak lagi berkuasa. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kita ambil hikmahnya, bukan kita ambil horornya. Itu menunjukkan bahwa penegakan hukum di negara tersebut berjalan dengan baik. Begitu ya sobat era sekalian. Jadi sobat semuanya ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi Presiden Prabowo. Kalau Anda ingin dicintai rakyat, maka bekerjalah untuk rakyat. Presiden Jokowi dengan telanjang, mata telanjang, itu tidak bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk dinasti keluarganya dan oligarkinya. Tanda-tandanya adalah menjadikan anak menantunya sebagai pejabat publik, menjadi pentolan partai politik, dan memelihara para buzzer, serta para relawan yang terus-menerus dipelihara organisasinya, bahkan diberi jabatan. Padahal sobat era sekalian, tidak boleh menggunakan nama presiden untuk nama organisasi karena rawan penyalahgunaan jabatan. Ini enggak. Ini nama Jokowi dipakai dengan secara murah kemana-mana ya oleh para organisasi yang jelas-jelas tidak boleh menggunakan nama seorang presiden karena akan ada konflik of interest, akan ada penyalahgunaan kewenangan, akan ada penyalahgunaan jabatan. Begitu sobat era sekalian ya. Tidak harus menunggu Prabowo Gibran kalah untuk mengadili Jokowi. Asal masyarakat kompak dan menginginkan pengadilan tersebut, insya Allah akan diadili. Bahkan Gibran pun tak akan terlepas dari pengadilan impeachment seandainya Prabowo menginginkan itu dan rakyat membackupnya. Atau sebaliknya rakyat menginginkan itu dan Prabowo membiarkannya. Menggelinding sebagai sebuah jalan sejarah. Sekali lagi ini pembelajaran bagi siapa saja yang berkuasa. Jangan sombong, jangan mentang-mentang berkuasa, jalankan kekuasaan dengan amanah dan ingatlah bahwa kekuasaan tersebut bukan kenikmatan tapi sebuah bara api yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau Anda berkuasa dan Anda kemudian merasa bergembira, bersenang-senang, seolah-olah kekuasaan tersebut adalah nikmat, rahmat, berkah dan lain sebagainya, Anda salah. Kekuasaan itu adalah bara api yang akan memunculkan dosa besar kalau Anda tidak amanah. Apalagi selain tidak amanah Anda korupsi pula. Wah, tambah besar dosanya ya. Saya tahu Anda mungkin tidak takut hai para pejabat. Tapi ingatlah pengadilan itu akan datang baik di dunia maupun di akhirat. Siapa menabur angin pastilah akan menuai badai. Sooner or later, cepat atau lambat. Dan rasanya tidak mungkin itu tidak ada pembalasannya. Baik pada kehidupan ini maupun kehidupan setelah kematian. Ya, karena kalau tidak negara ini atau kehidupan ini zalim sekali. Kalau seandainya tidak ada pembalasan terhadap dosa-dosa atau kejahatan yang kita perbuat. Apalagi oleh pejabat publik yang seharusnya amanah dan berbuat baik bagi rakyat atau masyarakat atau warga negaranya. Itu saja, semoga bermanfaat sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.